warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel FM Farming Keepers. Apa kabar buat teman-teman yang di luar sana? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan keberkahan. Nah, ini di konten kali ini eksklusif teman-teman. Kali ini saya berada di Banjarnegara. Kalau tepatnya saya kurang tahu. Kalau nggak salah itu daerah Purwasaba, cuman tepat alamatnya di sini saya kurang tahu. Nanti kita tanyakan ke Pak Kades Soho, teman-teman. Nah, ini di belakang saya ini proyeknya Pak Kades Soho, lapak baru mungkin pertama kalinya di Banjarnegara, lapak kolong bebas yang ada di Banjar. Mungkin kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Ini lagi progres, ini mungkin sekitar 50%, 60%. Jadi masih ada beberapa yang belum diperbaiki, seperti contohnya yang di tiang itu masih murni pure besi, belum ada busanya. Jadi masih ada beberapa tahap-tahap lagi yang harus diselesaikan. Nah, untuk pelepasannya itu kurang lebih range-nya itu sekitar 750 sampai 800, bisa 900, cuman tadi saya sudah nanya-nanya ke yang lokal sini, range pelepasan itu paling enak di 600, burungnya enak-enak gitu. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya nanti bakal saya tanyakan ke Pak Kades Soho. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini biar channelnya makin berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita bakal ulik apa sih yang membuat Pak Kades Soho bisa berkecimpung di dunia merpati kolong bebas. Nah, nanti kita langsung tanyakan ke Pak Kades, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel FM Farming Keepers. Tadi teman-teman sudah lihat opening tadi di lapak Purwasaba yang ada di Purwasaba itu progresnya dari Pak Kades Soho. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke dunia merpati kolong bebas, ini kita langsung berbincang-bincang bersama Pak Kades Soho. Apa kabar Pak Kades Soho? Baik. Gimana kabar juga? Alhamdulillah baik Pak Kades. Ini pertama kali saya ke Banjarnegara juga ini. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke tempatnya Pak Kades Soho. Nah, ini sebelum ke merpati kolong Pak Kades. Ya. Untuk alamat tepatnya di lapak yang sekarang diprogres itu, lapak tepatnya di mana itu Pak Kades? Tepatnya lapak itu di sebelah desa wisata ya. Jadi nanti kalau mau maps langsung saja Purwasaba Green Hill. Purwasaba Green Hill itu ada di map. Jadi nanti teman-teman bisa ada kafenya juga itu punya Pak Kades Soho? Enggak, itu punyanya BUMDes. Oh, punyanya BUMDes. Nah, nanti bisa ramaikan itu ada coffee shop di dekat lapak juga. Nanti bisa sambil main burung juga teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir kalau pengen ngopi, pengen minum yang seger-seger, tinggal telepon. Tapi nanti pada saatnya ada stand di sana, tinggal pesen langsung dibikinin. Aman pokoknya. Aman. Nanti kopi, makan aman. Nah, ini Pak Kades, sebelum ke merpati kolong, flashback dulu. Kenapa Pak Kades Soho terjun ke dunia merpati kolong? Itu penyebabnya apa ini yang bisa greget ke merpati kolong bebas? Ya, sebenarnya kalau hobi itu kan nggak bisa dadaan ya. Iya. Kita kebetulan dari kecil, masih belum sekolah TK malah, kita udah seneng main burung merpati, miara-miara burung. Makanya saya sama hewan-hewan itu, terutama unggas ya, dan burung-burung itu kita seneng. Seneng? Oh, ya. Memang hobinya dari kecil ya Pak? Ya. Terus, dan di Banjar sendiri, itu identik dengan kolong meja Pak Kades? Ya. Kenapa Pak Kades bikin kolong merpati bebas? Karena kalau kolong meja itu ya orang kan sendiri-sendiri ya. Ya silahkan yang hobinya kolong meja ya diterusin aja main kolong meja. Kebetulan kalau kita itu senangnya kan yang adrenalin. Betul. Jadi burung itu kalau kolong meja itu kan rata-rata kan cc-nya tidak terlalu gede. Ya, karena kecepatan betina. Dia turun itu juga biasa-biasa aja. Tapi kalau kita lihat kolong bebas, lihat burung dari atas kepala jam 12 turun kenceng. Seninya di situ. Ya. Oh, itu salah satu Pak Kades membuka
apa kolong merpati kolong bebas tentunya Ya. di Purwasaba sendiri. Nah itu untuk umum atau pribadi itu, Pak? Ya itu untuk umum, bahkan besok 29.30 itu kita perdana itu pralomba ya, nanti hadiah mobil Verosa 29.30 Agustus. Jadi tinggal berarti satu giringan lagi ya. Lagi, oke. Ya main di sinilah. Selain kita kita sendiri itu senang dengan Hobi. menikmati burung yang jatuh dari atas turunnya itu kenceng, itu juga rata-rata kalau kita ngamati ya Mas ya, dalam segi bisnis sekarang itu nggak ada main burung itu sia-sia. Kalau main merpati itu merpatinya yang terahnya bagus, terus latihannya lombanya kemana-mana, pasti suatu saat burungnya jadi juara. Nah kalau jadi juara itu burung kan jadi harganya tinggi. Harganya tinggi. Iya, terserah mau diternak mau apa, cari nama, yang penting kalau cari nama itu kan harus lomba. Iya, jadi jangan kita ternak burung, bilang burungnya nggak terlalu mahal, tapi nggak pernah ikut lomba ya orang nggak ada yang mau. Tapi kalau mau jualnya mahal ya, misal diternak kayak gitu ya, ya harus main di mana-mana. Iya. Nah itu sedikit mungkin gambaran di dunia merpati kolong bebas. Nah mungkin gini Pak Kades, sedikit sudut pandang dari segi UMKM merpati kolong bebas itu seperti apa Pak Kades? Nah ini yang utama nih, saya membuat atau membangun kolong merpati kolong bebas itu ya, kita ada lapaknya itu. Yang utama ya kepenginnya kita UMKM di Desa Purwasaba itu meningkat, ekonomi masyarakat itu meningkat. Jadi kalau mau ada lomba atau pralomba itu kan otomatis orang dari mana-mana datang ya, dari luar kota, luar daerah itu datang. Dan mereka itu bahkan sampai nginep loh, bahkan sampai 1 minggu 5 hari. Amen ya istilahnya. Ya itu kan mereka kan makan, minum dan semuanya kan harus beli, nggak mungkin masak sendiri. Jadi kalau kayak gitu itu lingkungan sekitar kolong nanti masyarakat bisa jualan di situ. Yang utama nih kalau saya bikin kolong merpati itu masyarakat nanti ekonominya bisa meningkat. Gitu. Selain itu masyarakat nanti kalau udah seneng main merpati sambil nonton sambil lomba, burungnya pun kalau menang itu lakunya mahal. Nggak ada burung menang itu harganya murah. Cari di mana coba, nggak ada. Itulah tadi keuntungannya itu. Sekarang burung-burung di luar sana juga mahal-mahal semua. Iya, betul. Nah itu buat teman-teman yang ada di Banjar, mungkin di Wonosobo atau di sekitarnya nanti di tanggal 29.30 ya Pak Ya, Agustus nanti akan ada pralomba itu mobil second Verosa. Mungkin teman-teman yang jauh merapat, yang dekat diramaikan. Nanti Pak Kades juga ada tujuan buat UMKM biar semakin meningkat, semakin maju tentunya di Purwasaba sendiri ya Pak Kades. Iya, karena nggak mungkin kan kalau kita kemana-mana dulu. Tapi ya kalau orang dari tempat lain mau jualan ya monggo jualan. Gitu. Cuma kalau nggak dapat tempat, misal mau tempat yang di dalam ya tinggal sama anak-anak BUMDes, Pokderwis itu mungkin lapaknya harus nyewa kayak gitu ya. Ya mohon maaf karena bukan orang Purwasaba ya. Yang diutamakan Purwasaba dulu ya. Iya, yang diutamakan Purwasaba dulu. Oke. Nah, ini Pak Kades harapan sendiri untuk Pak Kades di luar hobi ya Pak Kades. Ini harapan di Purwasaba sendiri adanya merpati kolong bebas seperti apa Pak Kades? Ya harapan saya ke depan itu yang tadi udah saya sebut, UMKM ekonomi masyarakat meningkat. Terus nantinya nih kalau sering ada lomba, apalagi burung-burungnya anak-anak di sini, silakan. Tadi yang saya sebut juga mau ternak mau apa harus ikut lomba kan wajib, harus menang dulu baru bisa bercerita. Jangan cerita banyak dulu burungnya belum menang, nggak akan laku, nggak akan mahal. Dan
kalau pada pengen tahu harga burung merpati kolong bebas itu kan harganya kan fantastis. Dari puluhan, ratusan, bahkan miliar. Gitu. Jadi dengan kayak gitu nanti siapa tahu masyarakat saya di sini pada punya burung yang bagus-bagus. Bagus-bagus, harganya 100, 200, 300. Dikejar orang ke sini kayak tempatnya Mas Junid kan namanya rezeki kan ya. Rezeki nggak ada yang tahu ya Pak. Iya, nggak ada yang tahu. Nah, kalau untuk di Purwasaba sendiri atau khususnya di Banjar, untuk penghobi merpati kolong bebas untuk sekarang seperti apa, Pak Kades? Ya, karena saya udah bikin lapak sendiri ya, jadi tahu. Kalau tadinya juga kita kan belum bisa cerita. Nah, ternyata itu penghobi merpati kolong bebas di Banjarnegara itu juga banyak. Banyak ternyata. Iya, nggak kalah sama kolong ya, meja gitu. Berarti mungkin sebelumnya minim fasilitas, jadi penghobinya jadi tidak kelihatan gitu. Ya, mungkin itu karena untuk bikin lapaknya aja kan kalau mau dibikin nasional kan ya 30 sampai 40 juta habis. Itu range membuat lapak dari nol ya Pak Kades? Dari nol itu baru lapak, belum pedoknya. Coba kalau pedoknya yang permanen kayak tempat saya. Itu ya mungkin kalau lapak sama pedok ya 100 lebih. 100 lebih. Gitu. Nah, karena kita semua full baja ringan, ya dibikin semi permanen lah gitu. Nah, itu sedikit usaha, sedikit banyaknya usaha Pak Kades buat memajukan tentunya di hobi merpati kolong bebas dan di UMKM Purwasaba sendiri. Nah, ini Pak Kades agak sedikit melenceng di dunia merpati kolong bebas. Yeah. Mungkin mohon maaf perjalanannya kok Pak Kades sendiri kok bisa jadi Pak Kades seperti apa itu Pak Kades? Dengan tampilan yang mungkin orang sedikit negatif ya tentang hal itu, gimana Pak Kades? Ya intinya ya kita nggak terpikir lah untuk jadi kades, cuma apa ya kita ada masyarakat yang mendorong dan terus mendorong supaya kita maju jadi kades. Ya awalnya juga kita kan mikir juga apa bener, jangan-jangan cuma dijunjung dhuwur jatuh ke ya kan sakit. Nah, ternyata ya masyarakat itu sekarang udah jarang sekali lah yang bohong. Kalau mereka benar-benar dari hati tulus, nyatanya ya saya terpilih dan menangnya itu juga menang yang mutlak lah gitu. Jadi banyak, bukan 100-200 yang menangnya. Iya, ribuan. Nah, itu sedikit cerita di luar merpati kolong bebas, teman-teman. Nah, untuk di Purwasaba sendiri, karena kan kemarin-kemarin viral di luar merpati kolong bebas ya Pak Kades. Itu kan banyak Pak Kades bikin konten-konten yang memajukan infrastruktur terutama di Purwasaba dan memajukan ekonomi di Purwasaba sendiri. Apa sih yang menjadi prinsip Pak Kades untuk sampai sekarang? Ya prinsip apa dulu nih, merpati apa bangun? Di luar merpati. Ya di luar merpati kita itu yang jadi prinsip itu kita setelah mempunyai jabatan ya dipercaya masyarakat, kita dilantik lah, dan pada saat kita dilantik itu kan kita udah sah ya. Kalau kita itu jadi abdi masyarakat, ya kepala desa itu bukan pejabat pemerintah atau bupati atau apa, bukan pejabat pemerintah yang wow itu enggak, tapi semua itu adalah abdi masyarakat. Jadi setelah kita menerima SK itu kita otomatis di pundak itu udah mikul tanggung jawab yang sangat besar, dan seorang kades aja itu saya rasa itu tanggung jawabnya itu harus besar. Karena apa? Orang satu desa itu nggak sedikit dan yang kemauannya itu banyak. Ya satu persatu itu kita penuhi lah. Contohnya infrastruktur, pertanian, pendidikan, terus sosial, itu semua harus kita bangun. Kesehatan kita semua harus bangun. Ya sedikit demi sedikit. Apabila masih banyak kekurangan ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang pemerintah itu tidak bisa membantu untuk seutuhnya atau keseluruhan gitu. Namanya bantuan ya semampunya gitu. Tapi
namanya tanggung jawab itu harus apa ya? Harus dijalankan, dilaksanakan dengan sepenuh hati, hati yang ikhlas, hati yang tulus. Insya Allah semua dimudahkan. Amin, amin, amin. Nah ini kalau Pak Kades sendiri udah berapa periode ini Pak Kades? Baru 1 periode. Oh baru 1 periode ya. Semoga kedepannya bisa jadi lagi dan bisa mengembangkan terutama di Purwakarta sendiri dan Banjarnegara teman-teman. Nah ini Pak Kades balik lagi di Merpati Kolong Bebas. Kalau Pak Kades sendiri sekarang sudah mempunyai berapa pasang nih sekarang? Player terutama? Ada 20-an mungkin. 20? Ya. Waduh, itu terjun ke dunia Merpati Kolong berapa bulan, berapa tahun itu Pak Kades awalnya? Ya sebenarnya kalau kita main Merpati Kolong itu dari dulu kita beli-beli burung, cuma ya setelah beli tak bikin rumahan, terbangin jauh, tinggi, buat mainan aja, nggak pernah buat lomba karena burung rumahan gitu ya? Ya burung kolong tak beli, burung kolong. Iya, sampai tak ternak di aviari banyak juga, dan anaknya bagus-bagus juga. Iya, karena saya nggak seneng main meja. Oh, nggak seneng main meja, mainnya beli Merpati Kolong Bebas buat main di rumah. Iya. Oh, sekarang diwujudkan hobi Pak Kades sendiri nih, terutama di Merpati Kolong Bebas sampai bikin lapak juga. Nah, tadi saya ke lapak juga Pak Kades. Lihat di sebelah kafe juga banyak-banyak kayak kebun binatang Pak Kades. Suka ini hobi di hewan juga Pak Kades. Ya, tadi saya udah ceritakan kita itu hobi miara hewan-hewan lah, apalagi burung. Kita burung semua nurut sama saya. Oke. Burung tak lepas, tak panggil. Kalau kita dari kecil nurut. Oh, makanya dari kecil juga memang udah senang, basicnya udah senang hewan dulu ya Pak? Iya, jadi burung itu kalau kita rawat dengan baik, kita sayangi, burung apal kok sama kita. Burung itu cerdas, apalagi burung unta. Itu Pak Kades juga punya? Ada burung unta, burung paruh bengkok, itu pinter-pinter banget. Ya. Ternyata banyak juga ini peliharaannya Pak Kades. Oh, nah ini kalau serius di Merpati Kolong Bebas sendiri berapa bulan Pak Kades? Apa semenjak ada lapak atau gimana? Ya kita kalau main masih ada temennya ya kita serius ya. Kita nyari burung apa segala macam ya mungkin sampai hari ini ya 3 bulanan ya. 3 bulanan? Baru 3 bulan kita jalan. Dan sebelum bikin kolongan itu kita udah mulai main-main sebenarnya, cuma masih mantau-mantau kan. Nah, kebetulan kita memang awal main Merpati itu ngeber ya di event 1 miliar di Pekalongan. Di Lego. Di Lego ya. Oh, dengan bareng Mas Juna juga ya? Iya, dan yang tak keber saya itu kan si Ken Dedes itu. Oh, si Ken Dedes. Iya, Ken Dedes itu kan ceritanya kan burung kan udah tua. Nah, kita ngeber Ken Dedes. Ternyata Ken Dedes itu dari 16 burungnya Mas Junid itu hanya 2. Yang pertama itu si juara 2 itu apa ya namanya? Jayabaya. Ya, terus sama Ken Dedes itu yang tak keber, yang lain jebol. Oh, yang lain jebol pada itu dikeber Kades juga. Enggak, saya ngeber cuma Ken Dedes. Oh, Ken Dedes aja. Ya, satu aja Ken Dedes. Oh, itu. Nah, ini besok kan ada event 1M juga ini di Silerjo, Pekalongan. Itu Pak Kades bakal ke sana nggak? Insya Allah kalau ada sangu, kalau ada sehat, ada rezeki, ya kita berangkat lah. Geber punya ayah sendiri? Geber punya sendiri. Oke, nah tunggu di event 1M Silerjo teman-teman. Nah ini Pak Kades, boleh nggak spill beberapa player yang mungkin lebih disukai sama Pak Kades? Boleh. Apa aja nih Pak Kades? Ya kita yang paling seneng banget ya ada sekitar 8 ya. Sekarang kandangnya nggak pas. Ini di depan udah ada 5. Ini Mas Ambon, tolong. Nih ada 5, kita spillkan satu-satu. Nanti kita tanyakan sama Pak Kades take overnya dari mana aja. Ya. Ini yang pertama dari mana ini Pak Kades? Ini dari Pantura juga. Pantura juga. Namanya apa Pak Kades? Ini tak kasih nama Diesel. Diesel? Ya. Oke. Karena dia kalau dibuat mainan itu awalnya itu
dia nggak ada capeknya. Dan makin panas itu tenaganya makin bagus. Dia nggak ngedrop tenaga nih. Rata-rata kalau yang lain kan apa dilatih tenaganya ngedrop kan, kalau udah capek kan dia nggak mau terbang. Apa hinggap mencrok di genteng apa di pohon gitu. Wah, ini enggak, ini diesel namanya. Namanya diesel, makanya dinamain diesel. Izin megang ya Pak Des? Ya. Nih, teman-teman, penampakan diesel. Ini dari Pekalongan juga, teman-teman. Nah, ini bentuk badannya, ini untuk larinya, teman-teman. Ini takeover berapa, Pak Des? Boleh disebutkan nominalnya nggak? Ya, kalau disebut nominal nanti kita apa ya, dikira gimana gitu. Berapa tapi digit? Ya, 2 digit? 1 digit? 3 digit? Ya 2 digit lah. 2 digit. Berarti ini NMAX, setara dengan NMAX. Ya kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Nah, ini diesel, teman-teman. Ini besok dibawa ke Silirejo nggak, Pak Des? Silirejo nggak bawa itu belum giring. Oh, oke. Ini selanjutnya ada siapa ini Pak Des? Nih. Ini siapa? Oh, ini masih baru rampas. Oke, berarti ini, masih bahan. Ya, ini belum bisa buat lomba belum, tapi udah kelihatan. Udah dikasih nama bagus. belum Pak Des? Ini udah dikasih nama. Apa? Ini namanya karena saya kan lebih seneng nama-nama mesin ya. Ini kita kasih nama kan karena apa namanya? Ini tenaganya gede juga. Oh, oke. Ya, kalau itu kan diesel. Diesel. Nah, Kalau ini? Ini mereknya salah satu diesel. Apa? Ini kita kasih nama Dongfeng. Dongfeng. Ya. Oke. Namanya unik-unik, teman-teman. Iya. Oke. Ini takeover dari mana? Ini kita burung asli Pantura. Terahnya Mas Junid juga. Terahnya apa? Ini Thor. Oh, Thor, jalur Ya. Thor. Oke. Ya. Nih, namanya Dongfeng ya, Pak? Ya. Oke, ini namanya Dongfeng. Ini terahnya terah Thor. Burung dibeli sama Gus Imron, diternak. Ya. Anaknya bagus-bagus. Oh, Kita dapat jatah ini. Oh, dapat jatah 2. Nah, ini namanya Dongfeng. Ini silangannya apa? Thor sama apa? Ini Thor sama sama QQ. Oh, QQ. Iya, karena si Gus Imron itu beli 2 pasang apa 3 pasang gitu. Nah, di rumah tuh disilang-silang anak-anaknya. Oh, ini Iya. ini yang jalur Thor sama QQ. Oke, nah ini keluar ini Dongfeng, teman-teman. Cuman ini masih bahan setengah jalan. Cuman kata Pak Kades seru katanya. Ya. Oke, kita tunggu aksinya nanti ya, teman-teman, kalau pas lomba. Oke. Ini ada tritis lampi. Apa ini Pak Kades? Ya. Ini namanya Sulaiman. Sulaiman. Oke. Ini nama Pak Kades sendiri atau dari sana? Ini nama dari sana, cuma kita kita srek karena apa? Karena jadi dia itu kayak bisa komunikasi gitu loh. Jadi saat diterbangin kita geber, dalam hati kita ayo turun pas posisi di sini. Harus bagus, jangan jebol. Ini jangan batin jebol. Ya? Ini omongan batin ya. Namanya Sulaiman itu kan itu nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Jadi ini bisa berbicara dengan manusia walaupun dalam hati. Jadi dinamain dari sana Sulaiman. Oke. Nah. Ini namanya Sulaiman. Ini takeover dari mana, Pak Ji? Dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Nah. Oke. Ini namanya Sulaiman. Kalau untuk terahnya tahu nggak, Pak? Ada. Ini kalau terahnya Sulaiman kita kurang paham. Kurang paham. Nah, ini takeoveran namanya Sulaiman. Ini udah player ya, Pak Ades? Udah player? Udah. Oke, udah. Kalau Ini main di 1M nggak? Wonosobo,
Nah ini besok dibawa. Oke. Kalau di Wonosobo udah bolak-balik dapat. Oh, udah sering prestasi. Nah. Oke, ini teman-teman nanti di 1M Sriharjo nanti akan dibawa ini Sulaiman. Nanti kita lihat aksinya seperti apa. Oke, ini selanjutnya ada kalau di tempat saya ini namanya Lamos, Megan Lamos. Ya. Ini. Nah, ini teman-teman. Ini namanya apa ini Pak Kades? Ini burung dari Mas Junid langsung. Oh, asli dari Ya, Kenwood, asli Mas Junet. Kenwood. Ya, ini gladiator terahnya. Ini kita kasih nama Gaza. Gaza. Oke, ini udah player atau masih ban? Udah player. Oh, udah player. Dibawa juga ke 1M. Ya. Oke. Ini namanya Gaza. Ini gladiator ketemu apa ini, Pak Ades? Gladiator ketemu sama Sakura Pak ya? Oh, Sakura. Ya. Oke, Sakura itu yang apa putih kalau nggak salah itu warnanya. Nah, ini penampakan Kencang itu burung. Gaza. Ya. Kencang kata Pak Kades, ini besok bawa juga ini di 1M. Ini untuk larinya teman-teman. Kenapa dinamain Gaza Kenapa itu? Apa ya? Gaza itu kan jalur yang jalur Ekstrim. pertempuran ya ekstrim ya. Jadi dia itu tempur sama siapapun itu lawannya bagus, dia bagus. Oke. Kayak gitu. Lawannya biasa, dia ikut biasa. Oh. Kan harus ditemuin lawan yang bagus sekalian. Berarti Gitu. setiap nama itu ada filosofinya. Ya harus. Harus. Ya Oke. biar kita ingat. Oke. Nah, ini Gaza teman-teman. Kita tunggu aksinya nanti di 1M juga. Ini ada belantong. Belantong jembros teman-teman. Jembrong. Ini apa ini Pak Kades? Ini Barbara. Oh, ini namanya Barbara. Ya. Oke, ini Barbara. Kalau Barbara sendiri take overan? Dari mana? Peran dari Wonosobo juga. Dari Wonosobo juga. Banyak juga dari Wonosobo ya. Pak? Ya. Ini kalau tahnya, Pak Kades, tahu Ini nggak? terahnya itu cucu jenderal. Oh, cucu jenderal. Oke, ini teman-teman. Jadi burung terah-terah dari Pantura juga. Oh, jenderal, berarti jenderal lama ini, jenderal Ya. Pantura ya? Ya. Oh, ini teman-teman. Ini penampakan kepalanya, mata asam. Ini burung paling ganteng. Oh, burung paling ganteng. Oke. Dan dia itu seberapapun itu gila itu turunnya. Turun? Wancang banget. Oh. Filosofi nama ini apa Pak Kades? Kita kasih nama Barbara itu gini. Dia kan burung masih muda. Wah, ini kayaknya nanti itu jadi legend di sini. Oke. Kayak motor balapnya GL Barbara Jawa Timur. ya, Ya, GL Barbara Jawa karena Timur. ini Oh, nantinya itu. jadi legend. Oh, oke. Oh, ini Ya. filosofinya ternyata seperti itu teman-teman. Oke. Dan burung pasti ngolong, Oh, itu stabil kolong. stabil banget. Ini berarti kalau Pak Kades ngelatih sendiri di lapak Iya, ini sampai hitam bang. itu bawa pelepas sendiri Pak Kades. Ya, bawa pelepas sendiri. bawa pelepas Tiap hari latihan. Tiap hari berarti rame di lapak ini. Rame dari Karangkobar, dari Wanayasap, Jawara, Kali Bening. Rame terus. Terus ini saya buka lapak di sini juga dari Banyumas, Cilacap itu pada Oh, main. pada main ke sini. Iya. Oh, jadi jangan lupa nantikan besok eventnya di Purwasaba. Nanti teman-teman bisa cari di Google Map itu Purwasaba Greenland ya. Green Hill. Green Hill itu di belakangnya kafe itu ada lapak. Nah, itu akan diadakan Nanti tempat event parkirnya terusan, ya? biar enak ke kafe aja, Ha-ha. kafe wisata itu. Nah, kalau pada yang nyari penginapan yang agak-agak bisa enak, bisa santai itu ada di situ Villa 5. Oh, ada disediakan villa 5. Ya, Oh. tapi nanti kalau mau yang di agak-agak harganya itu merakyat, boleh di tempat warga kita udah bilang juga. Udah disiapkan lah ya. Siapkan. Oh, berarti disiapkan semaksimal mungkin buat teman-teman yang nantinya bisa meramaikan di lomba di lapak Purwasaba. Itu lapaknya namanya apa, Pak Kades? Ini lapaknya namanya Lapak Nusantara. Oh, lapak Nusantara. Ya. Nah, nanti saya kasih pamfletnya. Nanti di situ ada tertera nomor panitia. Nanti teman-teman bisa
langsung japri nanti ketika mau ngamen atau ada keperluan yang pengen ditanyakan nanti bisa WA di nomor panitia teman-teman. Nah ini terakhir Pak Kades, mungkin kesan pesan atau wejangan buat pemula tentunya yang bermain di Merpati Kolong apa ini Pak Kades? Nah untuk pemula khususnya yang pada punya duit ya, kita mungkin kemarin-kemarin dikira pemula karena di Merpati itu banyak mafia juga. Betul. Ya, burung bilang ini bilang itu, jangan kita itu beli cerita. Oke. Tapi kita kalau mau beli burung yang bagus, terahnya dari mana, pantau aja langsung di lapangan. Betul. Kalau burungnya menang, kita seneng terahnya dari mana, punya duit beli itu burung. Di ternak pun anak-anaknya pasti akan ada yang bagus. Oke, nah itu Ya. salah satu wejangan teman-teman itu karena saya tanya di mana-mana ya jawabannya seperti Pak Kades. Jangan percaya sama istilahnya calo ya Pak Kades. Betul. Langsung pantau, kalau cocok bayar. Ya, karena kalau kita beli cerita itu lain nanti. Apa? Dicoba nggak sesuai. Nggak sesuai. Bayarnya mahal kan. Jadi hatinya kecil. Ya. Wah, burung segini, burung segini. Kok jadinya kayak gini? Ya, jadi kayak gini. Dibalikin namanya sama calo, mafia, nggak mau dia kan. Nggak mau. Iya. Rugi malahan. Nggak mau rugi, udah jual ya udah. Yang rugi malah yang beli. Jadi Ya. alangkah baiknya tadi ujangan Pak Kades lebih baik memantau langsung di lapak. Ya. Kalau bagus ya bayar, kalau senang ya dibayar ya Pak. Ya. Nah ini Pak Kades, kalau itu untuk pemula, kalau untuk komunitas Merpati Kolong Bebas sendiri harapannya Pak Kades kedepannya seperti apa? Nah, untuk komunitas Merpati Kolong Bebas, harapan saya ke depan sering adain lomba. Ya, kalau di sini kan kebetulan ada lomba di Pantura, ini jalur tengah lah, jalur selatan kan nggak ada. Nah, kita kebetulan kan terbagi dua. Ya, kalau misal belum bisa ngadain event gede, pralomba dulu dengan hadiah-hadiah mungkin kecil motor. Nanti dengan adanya sering piala-piala kecil, pralomba itu burungnya kan udah jelas. Itu kan daftarannya murah. Murah ya. Nah, kalau burungnya kepantau orang bisa laku mahal. Betul. Gitu. Jadi harapan saya ya apa? Mungkin kalau ini di Banjar, Wonosobo ya sering-sering ada lomba aja. Oke. Tinggal diatur silahkan monggo dari paguyuban tim yang ngurusi Merpati se-Indonesia. Intinya kita semua saudara, Betul. seduluran salawase, jangan karena apa di sana ada lomba, di sini ada lomba terus jadi pada gesekan. Itu Ya. janganlah. Mending kita atur. Kita pun di sini kemarin tanya dulu ke teman-teman Wonosobo, Pak Kades, ini jangan di pertengahan karena di pertengahan ada di Wonosobo. Oke, tadinya kita mau pertengahan. Terus kapan? Di akhir aja. Oke. Tapi nanti di tahun depan mungkin di Januari apa Februari kita adain lagi ya pralomba dengan hadiah yang di atasnya mobil Verosa, mungkin apa Ayla, apa Jazz ya gitu. gitu. Iya. Berarti intinya komunikasi antar organisasi ya biar Iya, biar semakin akur. maju lah ya. Ya. Nah, tetap dengan slogannya dulur mergo doro, teman-teman. Nah, terima kasih Pak Kades sudah Ya. menyempatkan waktu buat ngobrol di channel FM Farm Keepers. Terima kasih banyak. Semoga Pak Kades sehat selalu. Amin. Keluarga juga sehat selalu. Amin. Dan Purwasabat tentunya dan Banjar semakin maju. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menikmati channel FM Farm Keepers. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan keberkahan. Dan konten ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua dan bisa belajar juga di channel FM Farm Keepers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, ditonton ini channelnya. Apa namanya? FM Farm Keepers. FM Farm Keepers. Betul. Mantap. Di follow, di subscribe, di like, di share, di komen. Mantap. Oke. Ya. Terima kasih Pak Kades.